keterangan Habib mengaku sebagai Tuhan. Keterangan di kitab Al-Masra'ur Rawi dalam bentuk manuskrip. Yang kedua, keramat Habib dengan cara pegang susu wanita di jalan, dalam tanda kutip meremas susu. Keterangan Gunung Sa'adah. Yang ketiga, Habib sudah mati tapi bisa bikin hamil istrinya dan sampai punya anak. Keterangan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya channel Seputar Cerita. Oke teman-teman ya, kita langsung saja. Di kali ini saya akan mau membagikan satu video yang begitu sangat menarik teman-teman ya, untuk kita tonton. Kenapa? Karena video ini bisa membuat kita berpikir lebih terbuka dan kritis. Apakah isi video yang saya akan bagikan ini masuk akal, atau video yang saya akan bagikan ini membuat kita bikin garuk-garuk kepala, seperti itu. Biar tidak penasaran, tanpa lama-lama, mari kita simak videonya bersama-sama. Jadi ini saya informasikan ada catatan di sumber-sumber kitabnya ada terkait kesesatan ataupun khurafat dari Habib Ba'lawi. Yang pertama adalah keterangan Habib mengaku sebagai Tuhan. Keterangan di kitab Al-Masra'ur Rawi dalam bentuk manuskrip. Yang kedua, keramat Habib dengan cara pegang susu wanita di jalan, dalam tanda kutip meremas susu. Keterangan Gunung Sa'adah. Yang ketiga, Habib sudah mati tapi bisa bikin hamil istrinya dan sampai punya anak. Keterangan kitab sudah awal-awal sudah tidak masuk akal. Untuk teman-teman bisa tulis di kolom komentar untuk menanggapi video ini. Tidak pernah mati. Keterangan Syarah Ainiyah. Yang kelima, orang ajam non Habib dituduh sebagai binatang. Wa ammal ajam fa innahum kal bahaim. Keterangan An-Nahrul Maurud. 6. Habib bisa merubah kotoran jadi emas. Keterangan Tadhkirun Nas. 7. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain dituangkan dalam kitab Habib, namanya kitab Fuyudat Bahril Mali, bahwa Nabi Muhammad, Imam Ali, Hasan, Husain belajar ilmu Nahwu Shorof pada Habib. Yang kedelapan adalah di kitab Uqudul Almas, bahwa tarekat-tarekat dan atau yang mengikuti tarekat An-Naqsabandiyah pun Qadiriyah adalah tarekat setaniyah atau tarekat satanik. 9. Habib berhaji di Hadramaut. Keterangan kitab Majmul Mawaid Lil Habib Ahmad bin Umar bin Smith. 10. Habib diperbolehkan membuat kuburan palsu. An-Nahrul Maurud. 11. Habib bisa ngobrol, dalam tanda kutip kongko-kongko dengan Tuhan. Keterangan di Syarhus Sudur. 12. Habib mampu menolong ibunya di saat ibunya masih kecil. Keterangan kitab Al-Fuad Al-Mukhtarah. 13. Jawa adalah daerah terlaknat, penebar fitnah dan terpusatnya segala kehinaan. Keterangan Fiqhul Yawaqid. 14. Habib mampu meronsen kuburan dan mencari tahu keberadaan makam Sayyid Ahmad bin Isa. Jadi mengidentifikasi kuburan siapa-siapa, termasuk kuburannya Sayyid Ahmad, lewat ronsen, pemanggilan ruh. Keterangannya di kitab Al-Musafir. 15. Habib syahadatnya ada 3. Keterangannya Tathbitul Fuad. 16. Habib mampu tawaf di surga. Keterangan Kunuzus Sa'adah. 17. Habib bisa cari orang di surga dan neraka. Keterangan kitab Syarhul Ainiyah. 18. Habib mampu terjun ke neraka dan menyelamatkan semua penduduk Tarim. Keterangan Syarhul Ainiyah. 19. Ulama
sampai tidak masuk akal teman-teman ya. Bisa bangun dari sujud karena kualat dengan Habib. Keterangan Al-Masra'ur Rawi. 20. Dengan membawakan air lalu diberikan kepada anak-anak Habib, maka pahalanya lebih baik daripada 600 haji dan 600 umroh. Wow. 21. Siapa ini sebagai kitab sanggahan ya. Siapa yang mengaku bisa mi'raj bertemu Allah, hukumnya kufur secara ijma'i. Keterangan kitab Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Halamannya saya sebutin, halaman 283. 22. Habib mampu menyelamatkan penduduk Hadramaut dari neraka An-Nurus Safir. 23. Habib bisa ngobrol dengan saudaranya di dalam perut ibunya. Wow. Keterangan kitab Al-Jawahir fi Manaqib Syekh Abi Bakar. Kemudian 24. Nasab Habib diisbat langsung oleh Nabi Muhammad via Nabi Khidir. Keterangan Tadhkirun Nas. 25. Habib keturunan Ba'lawi lebih mulia dari semua ahlul bait. Keterangan Bughyatul Mustarsyidin. 26. Tarekat Ba'alwi itu lebih utama dari semua tarekat. Jadi Syadiliyah, Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syatoriyah lewat, kalah. Lebih hebat, lebih baik, lebih top tarekatnya Ba'lawi Kabib. 27. Habib mengulang-ulang bacaan salat. Keterangan dari kitab Syamsul Dhahira. 28. Istri baginda Nabi yakni Sayyidatuna Khadijatul Kubra diceritakan dia menjadi pelayan kopinya Kabib. Keterangan Tajul A'ros. 29. Sampai sebegitunya teman-teman ya. Mampu merasuk ke dalam siluman ular. Keterangan Majmu' Kalam Ahmad bin Umar. 30. Sayyidina Asy-Syaikh Sultanul Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an. Putus-putus teman-teman ya. Dibilang oleh Kabib di kitab Abnaul Imam, katanya beliau Syekh Abdul Qadir Jilani nasabnya tidak nyambung ke Imam Hasan dan Imam Husain. Kata kitab itu Syekh Abdul Qadir Jilani bukan dzurriyyah Nabi. Wow, fitnah yang keji. 31. Habib boleh menginjak kitab maupun Al-Quran. Keterangan Nasru Mahasinil Awsaf. 32. Habib berfatwa bahwa melawan penjajah, yakni untuk orang Nusantara Belanda, perbuatannya bukan jihad, tetapi membusukkan agamanya dan pelakunya berdosa dan boleh diberi sanksi. Keterangan Minhajul Istiqomah. 32. Habib bisa merubah dirinya besar seperti hulek. Keterangan Mawahibul Qudus fi Manaqibi Abi Ali Idrus. 33. Habib mengaku dioperasi, dibelah dadanya, dibersihkan jantungnya sebagaimana yang pernah terjadi oleh Nabi, dan itu diyakini sebagai bagian dari juz'un minan nubuwah. 34. Habib mempercepat sholatnya. Karena apa? Saking nikmatnya sholat, kalau lama-lama takut keluar mani. Yang 35. Allah Subhanahu wa ta'ala menyerupai atau bertajalli dalam bentuk Habib di mimpi seseorang. Jadi Allah bertajalli dalam bentuk tubuh seorang Habib. 36. Allah meminta izin atau kerap kali meminta izin kepada Habib ketika mau menciptakan sesuatu yang baru. 37. Habib mimpi bertemu Nabi, lalu Habib tersebut orgasme, keluar mani. 38. Habib mampu bertemu dengan Imam Ghazali dan mendapatkan sanad ilmu langsung, padahal si Habib tadi dengan Imam Ghazali Hujjatul Islam kehidupannya berjarak
500 tahun. Kitab An-Nurus Safir 39. Oh sudah, itu dulu. Yang lain nanti saya sampaikan di lain hari. Makasih. Oke teman-teman ya, itu tadi yang sudah saya tampilkan videonya. Apakah masuk akal video tersebut atau membuat kita bertambah tidak percaya pada Habib-Habib ini teman-teman ya? Karena isinya ya seperti itu. Kalau saya sendiri masih belum percaya teman-teman ya. Saya tetap dukung kajian Kiai Imaduddin, berantas semua kepalsuan supaya sejarah Nusantara ini tidak diobok-obok. Dan saya mau beri pertanyaan pada teman-teman semua ya. Apakah video tersebut masuk akal atau tidak? Bisa tulis di kolom komentar teman-teman ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.